Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman produktif. Jumpa lagi di Produktif Podcast dari LPM Produktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako. Buat teman-teman produktif nih yang masih asing dengan suara saya dan belum familiar dengan gaya bicara saya, kita kenalan aja dulu deh. Jadi, nama saya Ramadan Dio Pratama, biasa dipanggil dengan Tama. Dan saya dari jurusan manajemen. Jadi salam kenal ya semuanya. Kedepannya kita akan sering ketemu tentunya. Dimana lagi kalau bukan di Produktif Podcast LPM Produktif Feb Untat. Nah, kayaknya udah cukup ya kenalannya. Sekarang kita masuk ke topik bahasan yang akan kita bahas di episode podcast kali ini, yang Tama akan bahas sesuai dengan tema, yaitu skill yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa. Kalau kita ngomongin skill yang wajib dikuasai itu banyak banget sebenarnya. Tapi yang akan kita bahas dan menjadi topik utama kita pada podcast kali ini yaitu berpikir kritis. Nah, sekarang Tama mau tanya nih kepada teman-teman produktif. Pernah gak sih teman-teman produktif punya teman yang pintar dalam menyampaikan gagasannya, aktif dalam organisasi, kegiatan, kepanitiaan, dan pintar banget untuk nyampain pendapat dia, dan juga pintar banget untuk ngasih saran dan kritik yang membangun. Mungkin bisa jadi temannya teman produktif memiliki kemampuan untuk berpikir kritis di dalam dirinya. Nah, teman-teman produktif juga nggak mau kalah kan dari teman-teman yang bisa berpikir kritis. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai berpikir kritis, dan Tama akan kasih tips juga tentunya untuk teman-teman produktif yang mau ningkatin kemampuan berpikir kritisnya. Nanti di penghujung podcast Tama akan kasih tips untuk ngembangin skill ini tentunya. Nah, kita ke definisi berpikir kritis dulu deh. Jadi kita kenalan dulu dengan berpikir kritis. Nah, dilansir dari kubisa.com, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara rasional dan melihat permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang didapat tidak bias dan sesuai dengan fakta yang ada. Dari penjelasan yang Tama telah sampaikan tadi, jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa berpikir kritis itu adalah cara pandang dalam melihat suatu masalah, tapi kita melihatnya dari banyak perspektif, dari banyak sudut pandang. Kita nggak bisa hanya lihat dari sudut pro-nya saja, kita nggak bisa lihat dari sudut kontranya juga, kita juga nggak bisa hanya lihat dari sudut netralnya atau di tengah-tengahnya, tapi kita bisa melihat dari ketiga perspektif atau tiga sudut pandang. Dengan melihat banyak perspektif, jadi kita bisa tahu tuh jalan keluar yang paling terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut itu apa, tanpa merugikan satu pihak manapun. Nah, jadi itu tadi definisi dari berpikir kritis. That's why critical thinking jadi salah satu skill yang harus teman-teman produktif miliki demi mencapai kesuksesan. Karena kemampuan berpikir kritis ini adalah skill, jadi Tama akan share tentang tahapan-tahapan atau step-step yang bisa jadi patokan teman-teman untuk mengasah kemampuan berpikir kritis ini. Nah, kita ke level yang pertama. Jadi di level pertama itu dengan percaya apa yang orang lain katakan. Kita lihat diri kita, teman-teman produktif. Apakah kita masih sering percaya dengan apa yang orang lain katakan kepada kita, baik itu orang yang kita nggak kenal atau orang yang kita kenal sekalipun, misalnya sahabat, teman, kolega, bahkan keluarga kita sendiri, saudara dan orang tua. Rasanya emang mudah banget ya untuk percaya dan meyakini pendapat orang kebanyakan. Memang ada kecenderungan dalam diri seseorang untuk membenarkan suatu opini hanya karena opini tersebut diyakini oleh mayoritas. Well, takut dicap anti-mainstream pokoknya. Bisa jadi, tapi hal ini menunjukkan kalau kita nggak mampu berpikir sendiri, teman-teman produktif, dan mengandalkan pemikiran orang lain. Padahal bisa saja pendapat mayoritas itu kan salah, dan pendapat pribadi itu bisa menjadi pendapat yang benar.
Supaya bisa naik level, tentunya kita harus mulai mengubah mindset kita teman-teman produktif. Nah, teman-teman produktif merasa nggak diri teman-teman produktif masih sering percaya dengan omongan orang lain? Kalau misalnya kita masih sering dan terpengaruh oleh omongan orang lain, berarti level berpikir kritis kita itu masih rendah sekali, yaitu di level 1. Tapi tenang saja, ada kok caranya untuk ningkatin level berpikir kritis teman-teman. Nah, kita lanjut ke level yang kedua, yaitu terjebak di antara dua pilihan. Sering banget ya kita dihadapkan pada dua pilihan, ibaratnya cuma ada hitam putih, atau enggak kanan atau enggak kiri. Karena cuma ada dua pilihan, kita jadi bingung, bimbang dan stuck dengan masalah yang enggak kelar-kelar. Tapi apakah benar hanya ada dua pilihan teman-teman produktif? Sebenarnya enggak seperti itu kok. Yang namanya jalan tengah hampir selalu ada di setiap pilihan. Dan memang wajar kok untuk mengkompromikan sesuatu. Terkadang kita memang harus fleksibel dengan segala sesuatu. Nah, kalau kamu tipe pemikir yang sudah sampai di level 2 ini teman-teman produktif, sekarang saatnya kamu untuk berlatih memperluas cara pandang kamu. Kamu perlu menyadari bahwa yang namanya zona abu-abu atau zona pertengahan dari dua pilihan merupakan hal yang wajar dan bisa jadi solusi. Kita ke level yang ketiga, yaitu apakah kita bisa memandang masalah dari segala sisi teman-teman produktif. Orang yang cerdas bukan orang yang hanya bisa memandang masalah A sebagai masalah A. Critical thinking bukan untuk mempersempit cara pandang, tapi justru melengkapimu dengan lebih banyak perspektif. Kita akan bisa melihat pro dan kontra dari segala isu dan bisa menilai informasi secara logis tentunya. Dan pastinya nggak mudah termakan hoax teman-teman produktif. Untuk sampai di level berpikir ini, kita harus mulai dengan mindset bahwa nggak ada jawaban yang 100% pasti untuk segala sesuatu. Yang perlu kita lakukan adalah terus mengevaluasi asumsi atau pendapat yang kita yakini. Nah, dengan cara ini, pelan-pelan kita akan terbiasa untuk melakukan analisa dengan sudut pandang kita sendiri, teman-teman produktif. Nah, kita lanjut nih ke level yang terakhir atau level 4, level paling tinggi dari berpikir kritis, yaitu apakah kita bisa menghubungkan setiap potongan informasi dan mampu berpikir secara kompleks. Orang-orang yang berada di jajaran atas manajemen suatu perusahaan contohnya, yang dimana pastinya memiliki kemampuan berpikir kritis. Jajaran atas itu seperti apa sih? Misalnya komisaris, direktur utama, CEO, CDO, bahkan manajer. Contoh nyatanya adalah saat harus mengambil keputusan strategis untuk perusahaan, mau menaikkan gaji karyawan misalnya. Manajemen perlu banyak data seperti keuntungan perusahaan, performa karyawan, bahkan situasi di luar perusahaan seperti kondisi nilai tukar rupiah saat itu. Semua informasi yang ada diibaratkan sebagai dots atau titik-titik yang bisa dicari koneksinya teman-teman produktif. Ketika terlihat hubungan antar informasi, akan bisa ditarik kesimpulan dan alhasil keputusan yang tepat dapat diambil. Pada tahap ini, perspektif yang didapat memang lebih luas daripada level 3 karena nggak hanya berpikir dari banyak sisi, tapi kita juga berpikir kreatif dalam menemukan hubungan antar setiap fakta. Positifnya adalah jika nanti ada masalah baru yang bahkan nggak pernah sebelumnya kita temui, kita pun juga akan lebih mudah untuk mencari akar permasalahannya. Nah, sekarang Tama mau tanya nih teman-teman produktif, udah sampai di level mana nih cara berpikir kritisnya teman-teman produktif? Di level 1 atau level 2, level 3, atau di level paling tinggi yaitu di level 4? Dimana ayo? Nah, untuk teman-teman yang masih berada di level 1 misalnya dan merasa insecure dengan level berpikir kritisnya, nggak perlu insecure deh. Karena sesuai dengan janjinya Tama di awal podcast tadi, Tama akan kasih tips untuk teman-teman produktif tentunya untuk bisa ngembangin skill berpikir kritis di hidup kita. Yaitu yang pertama adalah jangan takut untuk mengajukan pertanyaan teman-teman produktif. Salah satu cara untuk berpikir kritis adalah dengan banyak bertanya. Karena sesuai dengan pepatah,
kalau malu bertanya kita akan sesat di jalan gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Bertanyalah sebanyak mungkin, karena dengan banyak bertanya kita pun akan mendapat informasi yang banyak pula. Yang kedua yaitu perbanyaklah membaca buku teman-teman produktif. Jangan lupa untuk sering-sering membaca buku, karena dapat melatih untuk berpikir kritis teman-teman produktif. Yang ketiga yaitu berlatih untuk menyelesaikan masalah. Tidak bisa dipungkiri, setiap manusia pasti memiliki banyak masalah, baik masalah pribadi ataupun masalah dalam organisasi. Jadi, ketika kita dapat masalah, usahakan jangan lari ya teman-teman produktif. Coba aja dulu diselesain. Kalau misalnya teman-teman produktif betul-betul udah nggak kuat dan nggak bisa, coba deh cari pertolongan kepada orang-orang terdekat, misalnya sahabat, teman, bahkan keluarga sekalipun. Jadi nggak perlu malu ya untuk minta pertolongan ketika kita kesusahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lanjut ke tips berikutnya yaitu sering-seringlah untuk diskusi dengan teman kuliah atau teman organisasi. Berdiskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan seseorang pada suatu permasalahan. Nah, tips yang kelima dan tips yang terakhir yaitu mempertimbangkan segala kemungkinan, yang dimana cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah dengan mempertimbangkan segala hal yang akan terjadi. Misalnya, teman-teman menyelesaikan masalah dengan rencana A, tapi karena teman-teman memikirkan segala kemungkinan, teman-teman mempersiapkan rencana B apabila rencana A nggak bisa diselesaikan atau nggak bisa diaplikasikan dengan baik di masalah tersebut. Jadi itu tadi 5 tips untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis teman-teman produktif. Gimana? Udah mau dong tentunya untuk bisa mengembangkan skill berpikir kritis kita teman-teman produktif. Jadi dengan disampaikannya tadi tips nih untuk meningkatin skill berpikir kritis, maka berakhir pula sesi episode podcast kali ini. Kita udah di ujung podcast, tapi dia udah nempatin janji ya, udah kasih tips untuk ningkatin skill berpikir kritis. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya, tentu saja dengan podcaster-podcaster lainnya yang tentu saja lebih seru, lebih mengasihkan. Jadi pantengin terus akun sosial media dari LPM Produktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako. Diucapin terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.